Gara-gara hasutan Abu Jahal, akhirnya Abu Thalib menggelengkan kepalanya kepada Rasulullah. Tidak mau dia mengucapkan syahadat. Itulah pukulan terbesar bagi diri Rasulullah. Paman yang dicintainya, yang berjuang tentang Islam, rela kelaparan selama 3 tahun, akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Kan banyak jasanya tuh Pak, diangkat Rasulullah tangannya ke langit. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Besar jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu. Saat ini dia telah wafat, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Jawaban Allah apa? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi kaum Muhammad dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu keluarga sendiri. Tidak diterima, Pak. Nauzubillahi samiyil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, setik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan Allah kepada hati Bapak Ibu semua. Dan dengan itu Bapak Ibu dengan melangkahkan kaki menuju masjid ini, semoga setiap langkah kaki dibalas Allah dengan ampunan dosa dan dinaikkan derajat insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Abu Thalib itu Pak, paman Rasulullah yang dari umur 8 tahun memelihara Rasulullah SAW. Sayang Abu Thalib ini kepada Rasulullah melebihi sayangnya kepada anak kandungnya sendiri. Di dalam riwayat itu Bu, kalau belum Rasulullah makan, belum boleh anaknya makan. Kalau belum Rasulullah minum susu, maka anak-anaknya tidak boleh minum susu. Karena ada keajaiban Bu, setiap kali Rasulullah makan, makanan sedikit jadi banyak Pak. Setiap kali Rasulullah minum susu sedikit jadi kenyang semua yang minum itu. Sampai Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu Abu Thalib berdiri di garda terdepan membela dakwah Rasulullah. Orang Quraisy datang menemui Abu Thalib. Abu Thalib, tolonglah bilang sama keponakan kau itu, berhentilah dia menyiarkan Islam. Kalau berhenti dia mau jadi raja, langsung kami tunjuk dia jadi raja Arabnya. Dia mau harta, kami kumpulkan harta kami. Dia mau wanita, sama siapa dia mau, kami nikahkan dia. Ini godaan yang terbesar Pak di dunia ini. Harta, tahta, wanita. Jangankan jadi raja lagi Bu, jadi RW aja sekali 3 bulan gajinya berebut orang. Itu di mana tempat tuh Pak? Karena saya lihat banyak poster-posternya sebelum mau jadi RW itu. Jadi pengurus masjid yang dapat gaji. Masih besar ambisi orang Pak. Dia orang ambisi itu kelihatannya apa Pak? Begitu nak jadi pengurus nak ke masjid lagi. Itu aja tandanya Pak. Itu aja berebut orang. Kenapa saya katakan begitu? Jadi pengurus masjid aja orang berebut. Kami ini kan ngaji itu Pak, ngaji kita kalau di masjid-masjid. Itu bisa sampai tahunan Bu. Asal berganti pengurus Pak, pengurus lama hilang semua, tidak ada yang datang. Hampir merata di seluruh masjid. Itu yang saya katakan, untuk jadi pengurus saja ambisi orang. Dan setiap kali ganti pengurus masjid pasti bangun, pasti bangun tuh Pak. Tidak ada ya. Seolah-olah ada satu kalimat, semenjak aku jadi pengurus tengoklah perkembangan. Nah itu jadinya. Nah, saya berani ngomong di sini karena bahas ini tidak macam itu Pak, makanya saya berani ngomong. Kalau di sini gitu tuh tidak berani saya ngomong, Pak, tersinggung lah Bapak.
Pak Dalia. Saya yakin dari ketawa ibu, saya tahu bu, pengurus lama hilang rata-rata. Alhamdulillah. Ngaji ini kalau nggak tersinggung nggak enak, Pak. Mau tersinggung nggak? Jadi pengurus yang sekarang ini besok nggak jadi pengurus lagi, tetap datang dia Pak. Ada tahu dia kan? Aku kena tuh sama si Nazril nih, nggak mau macam itu. Lah jadi bu, semangatlah Abu Thalib ini ngomong sama Rasulullah. Muhammad berhenti aja lah kau menyiarkan Islam ini. Sempat kau berhenti, kau jadi raja langsung diangkat. Hari ini kau berhenti, hari ini kau diangkat jadi raja. Kau mau harta, mereka bersedia mengumpulkan harta untukmu. Kau mau wanita, mereka nikahkan dengan siapa kau mau. Apa kata Rasulullah? Tidak usah itu lagi paman. Matahari mereka kasih di tangan kanan aku nih. Bulan di tangan kiri aku ini tidak akan aku tinggalkan dakwah. Rasulullah tuh mengajarkan ke kita Pak, jangan gara-gara dunia salah langkah kita ini. Padahal saat itu kan memang betul-betul dana ini Pak. Kita baru-baru dakwah itu kan betul-betul habis. Karena kita ini didera oleh kemiskinan, mudah betul untuk berpaling tuh Pak. Yang sholat tetap, yang sholat ini tidak kurang orang Bu. Cuma ibaratnya kalau mau jadi lurah 50 itu masih bayar Pak, masih mau. Jadi camat 200. Nah, itu tuh macam apa namanya Pak? Masih mau lah menjilat ini untuk dapat kedudukan itu ya Bu ya. Masih mau betul. Duduk abang bayar 200 sekarang ini bang, besok duduk abang sudah lebih daripada itu dapat abang istri lah tukang support tuh Pak. Dan itu masih mau orang Islam rajin sholat betul dia masih mau Bu. Seharusnya kita tuh betul-betul udah pasti akan ada keajaiban setelah ini. Saya ingat Pak, waktu Muhammad Murad diangkat menjadi bendahara oleh Isa bin Miskin, itu harta banyak di tangan dia Pak. Pas orang lama mesin peceklik, dapat laporan Isa bin Miskin, uang masyarakat dah habis dampaknya tuh. Apa gitu? Aku melihat Muhammad Murad udah makan bangkai dia. Ketahuan Muhammad Murad ini makan bangkai Pak, sedangkan duit banyak di tangan dia. Isa bin Miskin langsung memanggilnya Bu, mana harta-harta tuh, hitung semua kembalikan. Utuh semua dikembalikan ya. Heran Isa bin Miskin, aku minta maaf Murad. Aku mendengar kau makan bangkai sementara duit di tanganmu. Aku itu betul yang kuhindarkan. Biar aku makan bangkai daripada uang umat ini aku pakai. Itu yang kuat tuh Bang. Ini uang masjid lewat juga kadang dipakai. Banyak yang tidak balik tuh Bang di masjidnya. Kalau zikirnya bukan main lagi, bukan kejam-kejam mata zikir tuh Bang. Lalu juga di masjid sama dia. Jadi disinilah Bu, Islam ini mengajarkan kita Rasulullah itu sebesar itu yang akan datang kepada dia tolak. Saya karena tahu kelemahan saya ini lah Pak, saya nggak mau kerja sama orang. Saya tidak terikat oleh instansi manapun. Padahal Bu, banyak peluang untuk jadi ASN pada masa itu Pak. Memang saya tolak. Karena apa? Saya jahat. Saya tahu saya jahat nih Pak. Saya bisa jadi orang penjilat, kemudian ceramah teruk-ukur jadinya Pak. Nggak berani kita ngomong Bu. Bukan kita nembak orang, enggak. Kadang yang benar itu kan jadi kurang ya. Kita tahu buruk dia misalnya Pak. Itu kita ukur-ukur jadi tidak berani, dia pimpinan kita. Jadi apalagi saya Pak, saya tidak mau menggalang dana karena saya tahu saya jahat sama duit, saya bergaya. Jadi lebih baik karena saya usaha sendiri untuk gaya saya tidak menjilat sama orang, saya tidak mengumpulkan uang sumbangan apa. Ibu jangan saya salah Bu, ustadz-ustadz ini mengumpulkan dana kadang lewat juga dana itu dibuatnya tuh Pak. Saya pernah marah sama anak penghafal Quran Bu, dia ngajar Quran di masjid tuh. Hafal 30 juz, bukan main lah kayaknya Pak. Cuman dia mengumpulkan dana itu sebetulnya untuk jalan-jalan dia. Sampai ngamuk saya tuh, kamu kumpulkan uang jamaah, alasan kamu ngambil sanad ke Bogor, alasan ngambil sanad ke Bandung. Apa yang diambil Pak? Hanya untuk jalan-jalan, untuk gaya. Nah, jadi kami ini banyak juga yang tidak betul Bu. Tidak usah terlalu percaya betul lagi. Ini kadang-kadang terlalu mengagumi Pak, Ustadz nih apa. Kecuali macam UAS boleh lah Pak, karena Pak dia memang tidak mengumpulkan duit tuh Bu. Memang di kantor dia yang mengumpulkan uang dia itu untuk umat semua Pak. UAS itu ya tidak berdaya tuh Bu. Kalau dia pikir mau bangun rumah berapa miliar dia bisa dia Pak, tapi tidak ada, rumah masih perumahan Bu.
Tidak ada yang berubah Pak. Duit YouTube-nya 400 juta dikasihnya semua, kalau macam bos oke lah. Kalau saya kumpulkan yang saya lewat uang. Nah jadi kemudian Pak, nah, ini pelajaran berharga nih Bu. Anak ibu, cucu ibu tidak bisa masuk sekolah negeri, jangan juga bayar, jangan dipaksakan. Kasihan kepala sekolahnya Pak. Ini kadang ngadu ke anggota dewan Bu, Pak ya kami jadi kepala sekolah Ustaz, nilainya tidak mencukupi, dipaksa juga masuk. Ya di mana aja terserah Pak. Anak saya Bu, kepala sekolah Mandua itu dekat sama saya Pak. Kalau saya minta, nah mungkin dia tolak. Anak saya tamat sekolah menengah, saya masukkan ke Mandua. Pesan saya ke kepala sekolahnya Pak Bu, tes anak saya, kalau tidak lulus jangan diluluskan. Tidak lulus anak saya Bu, masuk tempat lain. Jadi jangan nyusahkan kawan Pak. Dia kenal kok itu kawan masa macam itu betul Pak. Tidak boleh, jangan susahin orang. Itu saya mempraktekkan ke diri saya sendiri. Ternyata justru anak saya takdirnya berbeda sekarang Pak. Dia jadi penghafal Quran. Memang itu dia bidang dia rupanya Bu. Nah jadi jangan paksakan takdir. Baik, lanjut kita lihat. Kemudian akhirnya orang Quraisy berembuk. Orang Quraisy berembuk, kita asingkan keluarga Bani Hashim ini. Jangan kita ada jual beli dengan Bani Hashim, jangan mengirim makanan, tidak ada hubungan pernikahan. Jadi betul-betul diasingkan keluarga Rasulullah ini, Bani Hashim ini sampai 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu Bani Hashim rata-rata hanya makan dedaunan. Ngeri dah perjuangan untuk Islam Pak. Dan diterimanya jadi raja, akhirnya disiksa 3 tahun kelaparan. Adalah yang nyelundupkan makanan sesekali Pak, namanya Mut'im bin Adi. Tapi itu tidak bisa selalu, karena selalu diawasi. Susah nggak berislamnya dulu? Susah Pak. Sampai kelaparan Rasulullah. Kalau sempat kita mungkin kilah, oke lah biarlah aku jadi raja aja lah kan, udah tuh Pak kan, tinggal ngomong itunya. Abu Thalib pun ikut kelaparan selama 3 tahun. Begitu lepas dari pemboikotan itu Bu, Abu Thalib jatuh sakit. Waktu Abu Thalib jatuh sakit, dibujuklah dia oleh Rasulullah. Ayyu'am, qul la ilaha illallah, kalimatul hujjah indallah. Paman, kau syahadat aja. Dia belum Islam nih Pak. Kau syahadat aja Paman, dengan kalimat itu menjadi alasan bagiku memohonkan ampun kepada Allah. Ini Paman banyak jasanya Pak, tak tanggung baiknya sama Rasulullah, memperjuangkan Islam, rela kelaparan 3 tahun tapi tidak Islam. Udah dipujuk oleh Rasulullah, udah mau dia Pak mengucapkan, datang Abu Jahal Bu. Tidak usahlah kau ucapkan kalimat itu lagi. Tak gengsi kau, agama kita ini udah tua nih ya. Kau mengucapkan agama Muhammad ini. Gara-gara hasutan Abu Jahal, akhirnya Abu Thalib menggelengkan kepalanya kepada Rasulullah. Tak mau dia mengucapkan syahadat. Itulah pukulan terbesar bagi diri Rasulullah. Paman yang dicintainya, yang berjuang tentang Islam, rela kelaparan selama 3 tahun, akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Kan banyak jasanya Pak, diangkat Rasulullah tangannya ke langit. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Besar jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu. Saat ini dia telah wafat, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Jawaban Allah apa Pak? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi kaum Muhammad dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu keluarga sendiri. Tidak diterima Pak. Jadi Allah ini tegas Bu. Tidak syahadat, tidak bisa. Jadi jangan Bapak Ibu ini beragama ini dengan perasaan Pak. Awak bertetangga sama orang Kristen baik betul Ustaz, pas dia meninggal Al-Fatihah. Tidak bisa Pak. Menghormatinya harus. Nah itu Bu. Tetangga ibu Kristen baik, kita bertetangga sama dia meninggal, dia datang kita boleh. Berdiri kita menghormat jenazahnya boleh. Rasulullah melakukan itu Pak. Tapi janganlah buat-buat Bu, ngirim yasin, tahtim, tahlil, itu yang nggak bisa tuh Pak.
Dan dari sini kita dapat pelajaran apa Pak? Kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang. Kita ini hanya bisa menyampaikan kebaikan, tapi yang ngasih hidayah tetap Allah. Bapak taat, emak taat, anak bapak gara-gara lingkungan jahat, jangan bapak terkecil hati. Bapak tidak bisa ngasih hidayah. Ibu tahu nggak, di Jawa dulu peserta MTQ namanya domino Pak. Ya kan saya, apa domino nama? Rumah bapaknya penjudi besar, emaknya preman, anaknya taat. Ujian tuh Pak. Ada yang bapaknya taat, emaknya taat, anaknya jahat. Jadi kita ini hanya bisa memberikan nasihat. Bapak kasih nasihat ke anak, dia tidak ikut tuh bukan urusan bapak. Jadi jangan sampai teman-teman malam berpaksa, Allah ya Allah, apa lagi jangan yang aku buat tuh anak aku ini, tidak perlu Pak. Stres bapak nanti dibuatnya. Karena hidayah adalah hak Allah. Nabi menyiarkan Islam, banyak orang masuk Islam. Paman kandung sendiri Pak yang berjuang untuk Islam tidak mau masuk Islam. Sama dengan kejadian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak, kan diajaknya didakwahinya beda sama Rasulullah. Rasulullah bapaknya udah meninggal Pak. Jadi itu masa kekosongan Nabi. Bapak Nabi insya Allah masuk surga. Tapi kalau bapak Nabi Ibrahim, itu kan Nabi Ibrahim masih hidup, bapaknya masih hidup. Didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Gak mau dia, sampai diancamnya Nabi Ibrahim. Kau benci sama Tuhan aku Ibrahim. Kalau kau benci, pergi kau dari rumah ini, atau kau kalau di sini aku rajam. Gak mau ikut. Jadi kata Rasulullah di akhirat Nabi Ibrahim jumpa sama ayahnya. Apakah kau mengingkari aku pada hari ini ayah? Kata ayahnya, tidak Ibrahim, aku mengikutmu. Banggalah Nabi Ibrahim Pak. Berdoa dia kepada Allah, ya Allah, pada hari ini janganlah kau jauhkan aku dari ayahku. Jangan kau hinakan diriku demi ayahku. Ampunilah dosa-dosa ayahku. Jawaban Allah pun singkat Pak, surga aku haramkan bagi orang kafir Ibrahim. Selesai. Jadi Allah ini tegas Pak. Mau anaknya Nabi, mau keponakan pamannya Nabi, tidak ada cerita. Tidak Islam, tidak bisa diterima, tidak syahadat. Kita yang udah Islam saja Bu, belum tentu juga bisa masuk surga. Karena apa kata Rasulullah? Pemisah antara iman dan kekafiran adalah sholat. Jadi siapapun orang Islam tidak sholat tergolong kafir, sekalipun kafir itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Dia tetap akan masuk surga Pak. Tapi yang di bagian-bagian terakhir itu udah kena timang-timang di neraka, udah azab, ya dia tetap akan masuk surga. Karena dia mungkin pernah syahadat waktu dia nikah sekali itu udah syahadat, tetap masuk surga. Tapi tentu kena timang-timang dulu. Ala paling sehari 2 harinya, sehari 1000 tahun, hitunglah seminggu udah berapa ribu tahun Pak. Belum tentu juga kita orang Islam ini selamat. Kalau tidak enak betul lah Pak. Bapak kaya tapi tidak pernah sembahyang. Pas dia mau meninggal dipesankannya ke anaknya, besok kalau bapak mati carikan orang 40 orang enaknya. Ada dalam hadis Rasulullah, bapak dengar orang yang meninggal disolatkan 40 orang diampuni dosanya. Kasih dia 50.000 satu orang 40 orang. Enak betul ya Pak. Ke masjid tidak pernah, tahu-tahu disolatkan 40 orang diampuni dosa-dosanya. Siapa betul ya? Atau orang mengatakan Bu, orang mati melahirkan itu kan mati syahid, betul kalau dia sholat. Orang mati terimpit, mati syahid, betul kalau dia sholat. Dia sholat dulu tuh Pak, kuncinya. Nah jadi itu Bu ya, paman kandung Nabi sendiri tidak bisa masuk surga karena tidak mengucapkan syahadat. Itulah kesedihan Rasulullah yang terdalam Pak, di bulan Rajab. Belum habis kesedihan Rasulullah meninggalnya paman yang dia cintai, beberapa hari kemudian Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit, bertubi-tubi. Ummul Mukminin Khadijah itu punya satu kebiasaan Pak, yang membuat Rasulullah sangat mencintainya. Setiap kali Rasulullah pulang, Ummul Mukminin Khadijah berdiri menyambutnya. Itu yang tidak dilakukan istri pada masa sekarang. Tapi ibu yang udah dengar kajian ini, tolong jangan diamalkan. Terkejut bapak nanti. 20 tahun menikah tidak pernah kena sambut Pak. Sekarang habis dengar pengajian ini nyambut. Buka pintu tuh terkejut meninggalkan bangga istri aku ini. Itu jadinya itu. Tapi kalau yang mau nikah, amalkanlah ini. Tidak ada manusia yang tidak senang dihargai Pak. Kenapa bapak akhirnya belanja di suatu toko padahal rencana tidak belanja? Karena penyambutannya.
Kalau kita jam 8 pagi masuk Gramedia, Bu, bersusun karyawannya memberi hormat. Apa enggak senang nanti Pak disambut? Ada orang pesta, Bu, enggak ada yang nyambut di luar, pasti jadi cerita. Enggak bergaul apa di masyarakat. Enggak ada yang nyambut kami di situ tadi, Bu. Pak RW nya enggak datang. Nah, misalnya gitu, Pak. Itu jadi sebut tuh, Pak. Tidak ada manusia yang tidak senang disambut. Makanya tokoh-tokoh itu penyambutan itulah yang betul-betul diperhatikan. Apalagi istri menyambut suami. Apa nak kelepek-kelepek hati suami dibuatnya itu disambut, disonsong datang. Tapi sayang Bu, yang mengamalkan ini justru bukan para muslimah, tapi pelacurlah yang mengamalkannya. Itu sayangnya. Apa kata pelacur dalam sebuah buku? Kenapa suami kalian jatuh hati kepada kami, sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Jawabannya apa Bu? Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang tidak dia dapatkan di rumah. Salah satunya adalah penyambutan. Jauh laki-laki lagi Bu, oh sini, aku kangen sama Om. Apa nak habis diaturnya juga di rumah nggak pernah begitu kan Pak? Tahu ada perempuan begitu kan yang menyambutnya. Satu mobil habis ditransfer ya tuh. Kalau laki-laki kena itu tuh Pak. Saya pernah menyelesaikan kasus ini. Bapak tuh Pak serajin-rajinnya ke masjid dulu Pak. Nggak nyangka saya Pak. Pokoknya paling aktif ke masjid, pengajian terus dengar, tahu-tahu berubah drastis gara-gara buka FB. Nah, dia pensiun, diminta anaknya buatkanlah Bapak FB untuk Bapak. Bu, kenal sama perempuan, dipuji-puji sama perempuan tuh Pak. Nah, itulah Bu. Makanya kata Rasulullah, pujian yang dibenarkan bohong itu adalah pujian istri kepada suami, pujian suami kepada istri. Harus sering memuji Pak. Misalnya Bapak memuji makin tua, makin cantik Bapak lihat, walaupun geli hati Bapak ngomong tuh Pak. Tapi itu boleh Pak. Bahkan kita nggak boleh jujur kalau soal itu. Istri udah dandan jadi cantik, udah cantik tuh Bang Ani, jujur ya deh macam bandut ya. Itu nggak boleh Pak. Harus bohong. Itulah kebohongan yang dibolehkan. Walaupun pakai kalimat demi Allah. Nah, itu Pak. Walaupun pakai kalimat demi Allah dibolehkan Bu untuk bohong memuji istri. Itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Seorang istri ngadu Umar. Suamiku ngotot tadi bertanya, kau cinta sama aku deh. Disuruhnya aku jujur pakai kalimat demi Allah. Terus aku bilang, karena aku sumpah demi Allah takut aku bilang enggak, aku nak mencintaimu. Kau nak boleh seperti itu kata Umar. Seharusnya kau tetap bilang kau mencintainya. Itu betul loh Bang. Untuk suami istri itu lebih boleh kan. Nah penyambutan ini padahal pelacur itu berbohong loh Pak. Dia untuk mendapatkan uang. Dan laki-laki di situ dia kenanya Bu, disambut, dilayani. Dan yang kedua, mereka dandan. Padahal ini ajaran Islam. Menyambut suami, istri berdandan itu ajaran Islam. Tapi apa yang terjadi Bu? Ketika pergi majelis taklim Ibu, ketika wirid permata dandan Pak. Sampai kata suami-suami ini Bu, komplain dia ke kami ini Bu, Ustaz ya enak Ustaz, memandang istri kami ke masjid itu, istri kami udah dandan. Aslinya kami yang tahu Ustaz. Di rumah daster 3 hari nak ganti kan. Rambut tuh jarang bersisir karena berserak, keriting itu keriting jalan tuh karena kembang ya. Bebedak pun enggak. Nah, disitulah kenaknya Bu. Orang gampang menyalahkan suami Pak, sementara dia tidak introspeksi diri Bu. Padahal ajaran Islam yang menyuruh istri dandan. Kalau udah tahu seperti ini Pak, ini salah seorang Bu ya, murid saya, perempuan, sekarang dia jadi istri ulama besar di Indonesia Pak. Saya tidak sebutkan namanya. Di downloadnya semua video saya di YouTube tentang rumah tangga Rasulullah. Dipraktekkannya. Jadi diteleponnya saya, Ustaz tahu nggak? Kiai bilang apa? Kamu belajarnya dari mana? Kok bisa tahu semuanya? Bagaimana menyenangkan suami? Coba saya bilang itulah dasarnya ketika apa yang dilakukan Rasulullah kita praktekkan. Keajaibannya besar Bu. Nah jadi itu Ummul Mukminin Khadijah selalu dandan, selalu menyambut suami datang. Tetapi di akhir hayat
Ummul Mukminin Khadijah badan sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, tidak bisa lagi Bu. Jadi pas Rasulullah pulang sampai di pintu, Ummul Mukminin Khadijah itu udah berusaha tegak Pak, karena itu menjadi kebiasaannya bertahun-tahun. Tapi karena badan sakit, tidak bisa lagi berdiri. Dikejar langsung oleh Rasulullah. Jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Itulah suami yang baik. Jangan macam raja Pak. Ini kadang Bu, suami ini nasi udah masak, istri udah jelas sedang mencuci. Mama, ambil nasi ke papa dulu. Kamu susah nama itu Pak. Nasi udah ada, tinggal ambil aja lagi, masih macam raja. Ambilkan nasi buatkan kopi, bang satu nyuruh tuh bang, nanti termasuk kopi rasa nasi nanti. Nasi dulu. Nah, jangan ini perintah, ini perintah. Coba lah Bu, ketika suami bisa melumpuhkan nanti istrinya Pak, nasi udah masak. Pak makan Pak, tak apa makan nasi aja, biar Bapak ngambil nasi. Mulia ada rasa hatinya Bu. Rasa Pak, dia sedikit cuma Pak, tapi luar biasa. Mama lagi ngapa Mak? Ya mimiin adek, dia mau tidur. Yaudah biar Bapak yang bikin kopi, kan enak tuh Pak. Ini ada sampai ibu-ibu ngadu, saya malu, saya di komplek terus. Kenapa Bu? Suami saya ini kan macam raja Ustaz. Kalau baju itu dipasangkan, dikancingkan, sudah itu dirapikan, memang bagus seperti itu. Tapi menurut saya itu terlalu lebay Pak. Hal-hal yang kita bisa tuh, terus saya bilang pempes tidak dipasangkan sekali. Ya biasanya kan anak-anak yang begitu kan tuh Pak. Pasangkan baju, lengketkan celana, kasih pempes. Habis itu sepatu dipasangkan Pak. Kan udah macam membantu istrinya dulu. Terus salam, cium tangan, istri harus tegak depan pintu, kiss by sampai dia hilang. Sampai dipanggil orang komplek, saya bu kiss by Ustaz, malu saya. Tidak takut Bapak jatuh di atas roda, tidak hafal di jalan komplek ini Ustaz. Tahu dia jamnya itu Pak, kiss by Ibu bentuknya bohong ya Pak. Orangnya masih hidup sampai sekarang nih Bu. Akhirnya cerai juga dia jadi kan. Tidak tahan dia Pak. Karena begitu betul perfectnya gitu. Terus enaknya dalam Islamnya apa Bu? Bila suami salah, istri boleh membantah. Agama yang tidak boleh suami dibantah itu cuma satu Pak, Hindu. Dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sirah. Tidak boleh dibantah walaupun salah. Bahkan kalau suami meninggal, istri tidak boleh menikah lagi. Dan dia hanya boleh makan sayur-sayuran. Nah, itu ngerinya Bu Hindu. Laki-laki ini seperti dewa baginya. Islam tidak Pak. Salah suami boleh bantah. Ibu-ibu yang tertahan-tahan selama ini balik ke sini bantah lah. Tidak perlu satu lain Pak ajaran Ustaz. Pak, Bapak buka bagaimana, kenapa Rasulullah tidur di masjid beralaskan pelepah kurma sampai berjejak punggungnya. Berantem sama istri Bu. Tidak boleh pulang Pak. Itu dilakukan Rasulullah sampai Umar bin Khattab ngamuk. Ya Rasulullah, kalau memang anak aku yang melakukan hal ini, aku pancung anakku sekarang. Itu masalahnya aku sama Hafsah tuh Pak. Makanya Umar pernah kaget, dia marah sama istri melawan. Kurang ajar, berani kau melawan aku ya. Apa kata istri Umar Pak? Anak kau aja Hafsah istri Rasulullah gitu melawan ke Rasulullah. Masa iya kata Umar? Pergilah tanya, pergi ke rumah Hafsah. Hafsah iya kadang ada melawan sama Rasulullah? Ada ya, kadang kami diamkan semalaman. Sejak itulah Umar Pak, kalau dimarahin istri diam. Jadi kadang-kadang laki-laki ini kan tidak tahu Bu ya. Percuma aja dek rajin wirid. Tahu nggak laki-laki ini boleh bantah? Iya kalau laki-laki soleh. Kalau main domino ya kerja Bu mancing, siapa lagi istri nak marah Pak. Habis hari-hari untuk hal yang bermanfaat. Jadi Bu boleh membantah ya Bu ya, cuma bantah dengan cara yang ma'ruf, baik. Kadang-kadang kan suami ini Bu sudah ngasih Bu ya, ditanyanya uangnya itu balik. Kemana pergi uang? Dikasih kurang. Duduk abang situ. Abang tuh ayam harga berapa sekarang? Tidak tahu abang telur naik. Tidak tahu abang cabai sekian harganya. Jadi ada keterangan kita Bu. Jadi itu Pak ya, kita laki-laki pun istri dalam posisi sesuatu yang berat, maka kita yang harus menggantikan posisinya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Bapak Ibu ini udah oke lah. Yang ini kan tuani sampai keluar Pak. Kan banyak juga yang baru-baru nikah. Kalau Bapak Ibu kan perlu diajar tuh ngajar tentara babalis sama. Pada tua-tua ini mana ada rasa cinta dengan iba yang ada lagi. Rasa iba ya ada. Nunggu anak-anak telepon.
nunggu anak datang gitu lah lagi Pak. Bapak duduk depan, ibu di belakang, ngomong pun enggak lagi. Saya mewakili penderitaan Bapak Ibu saudara. Udah tua-tua itu mau macam itu Pak. Nah jadi Bu, begitu Rasulullah tahan Ummul Mukminin Khadijah, jangan berdiri Khadijah, langsung Ummul Mukminin Khadijah berlinang air mata Pak. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Khadijah, apakah kau menangis karena menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang, semenjak menikah dengan aku, hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Jawaban Khadijah apa? Tidak ya Rasulullah, aku menangis karena perjalanan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jikalau aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang lautan untuk berdakwah, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, injak ya Rasulullah, jadikan jembatan. Wah itu dasarnya Pak. Makanya Rasulullah itu Pak, boleh dibilang meninggal Khadijah, Rasulullah sebetulnya tidak mau menikah lagi Pak. Tapi karena anak masih kecil-kecil Bu, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Zainab, Fatimah masih kecil-kecil, siapa yang jaga? Makanya Rasulullah menikah lagi untuk yang kedua dengan Saudah binti Zam'ah. Berapa umurnya? 65 tahun. Jadi Rasulullah istri keduanya nenek-nenek Bu. Jadi jangan dikira orang, oh Rasulullah ini kuat nafsunya, menikah aja kerjanya, enggak. Kalau memang mau, banyak enggak anak gadis yang mau waktu itu Bu? Rasulullah sedang kuat-kuatnya, 50 Pak, sedang kuat-kuatnya. Tapi yang nenek-nenek dipilih Rasulullah atas dasar apa Bu? Saudah ini ikut berhijrah ke Abasah dan mengalami kesulitan suaminya meninggal. Menikahlah dengan Saudah binti Zam'ah. Jadi kalau ada laki-laki Bu mau nikah ikut sunnah, carikan nenek-nenek. Abang betul mau ikut sunnah? Betul deh. Nah, ini Nek Atun 65, Nek Atun 61. Ada Nek Atun. Maaf Nek. Kalau ada kesamaan nama ini menjadi berat aja. Maaf ya Nek ya. Saya maksud saya udah nyinggung itu. Pas pula tahu. Umur pas pula. Hah? Ada ya, masih muda. Hampir sama juga. Maaf ya Nek ya. Pas pula lah Nek Eli ada. Nah Nek Eli 71, Nek Atun 65. Mana apa mau? Kadang-kadang kan laki-laki ini ketipu. Sebetulnya dia selera nikah tuh. Abang mengikuti sunnah Rasulullah, tapi gadis yang dipilihnya Pak. Itu tidak sunnah, selera namanya. Nah jadi Pak, meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah, bertumpuklah kesedihan Rasulullah, galau total Rasulullah. Maka Allah mengajak Rasulullah jalan-jalan. Itulah yang melatar belakangi peristiwa Isra. Diajak Rasulullah jalan-jalan. Jadi kalau kita dalam keadaan sedih, Pak, sertaan apapun ibadah, bawa jalan-jalan. Jalan-jalan yang bisa menghibur diri dan menguatkan iman. Ibu kalau tidak ada duit jangan jalan ke mall. Betapa pedih hati. Banyak yang nampak mau dibeli kita tidak bisa, kan bersedih hati jadi ya. Datang orang Pekanbaru bilang, kami wisata religi Ustaz, Islamic Center World. Saya bilang itu tanda hari kiamat, bukan wisata religi. Karena apa kata Rasulullah? Salah satu tanda hari kiamat, masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Nah, itulah yang orang kadang bikin vlog deh Bu ya. Hai guys, kami di Islamic Center Hall, terus upload. Pergi umroh, upload. Kan itu untuk jalan-jalan. Itu tanda hari kiamat Bu. Kemudian apalagi tanda hari kiamat, orang berlomba-lomba membangun masjid. Nah, itu juga tanda hari kiamat. Macam kita ini tanda hari kiamat dekat betul di masjid, ke situ masjid. Dalam masjid, alamin masjid. Nah, jadi itu tanda hari kiamat tuh Pak. Dengan alasan nanti masyarakat kita ramai, nanti kita ke situ lari sumbangan kita ke sana. Itulah susahnya tuh kan. Perasaan-perasaan seperti itu tuh. Kemudian akhirnya sekarang Pak ya, masjid saling menyakiti di Pekanbaru. Kan tuanya keluar Bu. Imamnya bagus-bagus suaranya. Saya ingat dulu ada satu masjid Pak, dia donatur besar di masjid itu. Anaknya jatuh cinta sama imam masjid. Nah, itu udah pernah mungkin saya sampaikan. Karena
bapaknya orang duniawi, walaupun dia rajin sholat, tidak setuju dia Pak kalau anaknya jadi sama imam masjid, karena imam masjid ini rendah menurut dia. Akhirnya dia kasih tahu ketua masjid, berhentikan imamnya, kalau enggak saya tidak mau nyumbang lagi di situ. Ketua masjid mantap pula Bu, tidak bisa Pak, imam kita tidak ada salah, kalau memang bapak mau nyumbang sampai di situ rezeki masjidnya dari bapak. Sakit itu bapak tuh dibangun ya masjid dekat tanah dia Pak, macam dia pernah dia masjid di situ Bu. Jadi pernah saya imam Isa Pak di masjid itu, saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukar layar kami itu. Karena kan sama-sama arahnya keluar doa nih Pak. Saya terdiam, dia terdiam juga. Akhirnya tukar ayat. Habis itu saya kasih tahu sama pengurus, udahlah berhenti lah yang macam-macam ini nih Pak. Kalau azan iqamah oke lah pakai doanya keluar. Tapi kalau ada iqamah untuk imam itu pakai di dalam aja. Terganggu saya dari sholat. Lumayan tuh Ustaz, subuh tadi tahu Ustaz enggak? Masjid sebelah bilang Allahu Akbar, rukuk masjid kita. Begitu dekatnya Pak. Jadi kan ada banyak segala macam itu Bu. Jadi ini tanda hari kiamat. Jadi kalau mau jalan-jalan tuh jalan-jalan yang menguatkan iman. Ibu-ibu sosialita Pekanbaru nih Pak, terbiasa dengan hidup yang enak, selalu mengeluh di rumah, padahal di rumah udah serba enak, masih juga ngeluh dong. Masak, nyuci, ngantar anak sekolah, dibawa lah jalan-jalan ke Lawang Bukit Tinggi itu Pak, Kanda Lehmatur. Nampak dia ibu-ibu di sana mau nyuci, pegang baskom, gendong anak jalan kaki 2-3 kilo ke Solo Gadang, karena di situ yang ada air. Ada ibu sesusah itu, lihat wajah mereka happy. Itu namanya jalan-jalan menguatkan iman. Untuk nyetrika, bakar, tempurung, masuk ke dalam apa? Masih gaya lama itu kan Bu ya. Ada enggak susah itu? Enggak. Baru mereka sadar, bersyukurlah mereka dengan kehidupannya. Ini kadang-kadang ibu-ibu sekarang ini Bu, enggak ada susahnya lagi masak pakai magicom, kompor gas, mesin cuci tinggal putar, masih juga dulu. Kata papa enggak capek mama di rumah nih masak, mencuci, sempat bisa mesin cuci itu ngomong Bu, enggak ada kakak nyuci loh, kami yang tiap hari nyuci, kan dia yang nyuci. Kita yang mana nyuci Pak kalau kita mesin cuci itu, tinggal putar aja kok. Rasulullah Bu diajak Allah wisata religi. Allah perjalankan Rasulullah malam itu banyak tanda-tanda kebesaran dan dia Rasulullah. Salah satunya apa? Rasulullah melihat orang menanam langsung panen. Menanam langsung panen. Ditanya oleh Rasulullah, ini gambaran apa yang Jibril? Inilah gambaran orang yang gemar bersedekah Muhammad. Begitu dia bersedekah, dia langsung memanennya. Sebetulnya Pak, sedekah yang Bapak Ibu berikan itu udah panen Bu. Cuma ingat, panen tidak dalam bentuk uang. Orang banyak menganggap rezeki itu hanya uang. Sehingganya begitu tidak ada balasan Allah dalam bentuk uang, tidak ada rezeki biasa-biasa. Padahal dia lupa, sehat itu rezeki Pak. Anak soleh dan soleha rezeki, rumah tangga aman rezeki. Jadi rezeki bukan hanya uang. Sebagaimana sedekah tidak selamanya hanya dalam bentuk uang. Bapak mengurusi kebutuhan orang sedekah, menolong orang menunjukkan jalan tersesat sedekah, mengangkatkan beban orang yang berat sedekah, sampai berwajah ceria kepada orang pun sedekah. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bisa sedekah, dan tidak selamanya sedekah itu dibalas Allah dalam bentuk uang. Dalam Al-Quran Allah katakan manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Tapi jangan berhayal dalam bentuk uang, kecewa jadinya Pak. Malah mungkin sakit hati. Ada sopir dulu didengarnya kajian ini, kata Ustadz ini 1 sedekah jadi 10. Duit aku ada 200 sekarang. Berarti kalau aku sedekah 200 jadi 2 juta. Iya kalau enggak mati hutangnya tanggal tua. Udahlah tes saja lombongnya ke 100 dulu, masuk 100. Ditunggunya beberapa hari tidak ada balasan Allah. Akhirnya pas sholat zuhur berdoa ya Allah, tidak usah ganti 10 kali lipat lagi, modal aku itu aja tolong pulangkan. Mintanya modal balik tolong Pak, pulangkan biar itu balik. Tuh bertambah kerjanya di perusahaan, bukan duitnya dapat Pak. Suruh Pak bos beberapa hari keluar kota, apa sakit artinya duit tidak balik, dia dapat kerja.
Ternyata pulang dari luar kota itu dikasih bosnya amplop, Pak. Ini kasih amplop buat istri kamu. Oh iya makasih Pak, taruh di dashboard aja. Lalu bosnya lagi itu diantar bosnya pulang, dia bawa mobil itu pulang Bu. Sampai di rumah dilemparkannya amplop ke istrinya. Ini dari bos abang tadi ya. Ya apa bang kasar-kasar, diam aja lalu capek nih. Nah, kan kesel tuh Pak. Mandilah dia Bu. Bersambut, teriak istri di luar Pak. Bang, keluar sebentar bang. Sampo itu loh keluar penuh nih, mantap lebih Bang. Makanya tuh, kenapa teriak-teriak? Bang, alhamdulillah Bang sejuta, rupanya dikasih bos Bang. Masa iya deh, iya Bang. Itu nggak hitungnya hilang di matanya tuh hitung gitu Bang. Rupanya betul sejuta. Apa kata suaminya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kok abang istighfar Bang? Mana ucap alhamdulillah. Rupanya dua penyesalan dia Bang. Kalau tahu sejuta dikasih bosnya, kenapa tidak dipotongnya dulu 500? Karena kalau udah sampai tangan ibu kan payah minta lagi. Itu yang disesali dia itu Pak. Yang kedua, kalau diganti Allah 10 kali lipat, kenapa kok tidak sedekah 200? Jadi kita tuh selalu menganggap bahwa kalau kita sedekah dalam bentuk uang, Allah akan kembalikan dalam bentuk uang banyak. Sehingga lupa kita bersyukur. Padahal kita udah langsung panen ketika kita bersedekah itu Bu. Kemudian apalagi Bu? Rasulullah mengatakan, kenapa sedekah kita itu nampaknya tidak berbalik? Rasulullah menyampaikan ke kita apa Pak? Pancing rezeki kalian dengan sedekah. Kalau mau dapat ikan besar, tidak bisa pakai cacing Pak. Harus besar dan hebat juga umpannya. Ini mau mancing rezeki Bu. Sementara kita sedekahnya bakir, tidak bisa masuk Pak. Harus besar pancingannya, jangan sampai kecil. Orang kena kanker darah di Mekah, pembantunya orang Indonesia. Waktu orang Indonesia ini kerja sama ibu ini agak terganggu ketika melihat pembantunya sering masuk kamar mandi, dan kalau dari kamar mandi itu lama. Akhirnya bosnya nanya, kamu kenapa sering keluar masuk kamar mandi itu? Dan kalau dari kamar mandi itu kenapa lama? Menangis pembantunya ini. Sebelum saya berangkat di sini Bu, saya sempat melahirkan anak laki-laki. Dan saya menyusukan anak itu. Jadi sejak saat itu, kapanpun anak saya haus di Indonesia, dada saya mengeras, penuh airnya. Kemana mau saya buang? Makanya saya masuk kamar mandi, saya perah air susu saya untuk mengeluarkan air itu. Itulah keajaiban diberikan Allah kepada ibu-ibu yang menyusukan bayinya. Kemanapun ibu itu pergi, dia pasti tahu kapan bayinya haus. Tapi karena sekarang banyak orang ngasih anak susu sapi, maka dada sapi lah yang mengeras sekarangnya Pak. Anak aku haus kata sapi ini. Terasa sama dia tuh Bu. Jadi begitu selesai, apa kata majikannya ini? Hari ini juga kamu pulang ke Indonesia, saya belikan tiketnya dan saya penuhkan gaji kamu. Kamu kontrak 1 tahun sama saya, walaupun kamu baru 1 bulan, saya kasih penuh gaji kamu. Pulang kamu ke Indonesia. Berarti kan besar sedekahnya tuh Pak. Gak taunya apa Pak? Yang pembantu pulang ke Indonesia senang ketemu anak, besok pagi di ke dokter, seluruh kankernya menjadi 0%, sembuh. Kenapa banyak rumah sakit di Indonesia ini? Salah satunya itu Pak, bukan kita tidak mau sedekah, tidak imbang antara pendapatan dengan yang disedekahkan. Kita kalau untuk diri sendiri boros Pak, untuk anak boros, rehab rumah boros. Tapi kalau untuk jalan Allah ini keroyokan terus semuanya Pak. Bukan mungkin tidak ada orang sini yang mampu bangun masjidnya sendiri, mungkin ada yang mampu. Tengok Bu, yang dibuktikan oleh Pak Hamzah, bos jalan tol Indonesia, mu'alaf. Udah berapa dia bangun masjid sendiri Pak? 1000 masjid. Bapak buka nanti di YouTube, Hamzah mu'alaf yang membangun 1000 masjid sendirian. Tidak ada yang minta sumbangan Bu. Apa yang terjadi di rumah dia? Makin miskin dia atau makin kaya? Coba tengok nanti bagaimana harta kekayaan dia. Jadi banyak kita nyumbang, makin banyak dikasih Allah. Cuman kita tidak mau. Pengumuman aja terus Pak, pengumuman aja terus. Marilah kita nyumbang sama-sama. Tidak usah lah Pak Hamzah lagi, Masjid Abu Darda Pekanbaru Pak, sebesar itu, sendiri itu Bu.
masjid tanpa kotak infak, nggak mau dia orang nyumbang Pak. Biar dia yang atasi semua pengeluaran masjid itu, karena dia sudah dapat keajaibannya. Kita kan takut Pak. Di situ kadang kita kena nih Bu. Kalau untuk agama ini betul-betul kita berhitung, wajar nggak payah rezeki jadinya Pak. Payah rezeki jadinya, badan pun banyak sakit-sakit jadinya. Hadiah terbesar Pak Hamzah itu apa Bu? 1 bulan yang lalu, anaknya akhirnya masuk Islam Pak. Karena melihat bapaknya, wajah makin berbinar. Pak Hamzah itu yang membuka rumah makan 3.000 untuk yatim dan duafa. Maksudnya harganya Rp3.000, silahkan makan sampai kenyang. Banyak cabangnya di Jakarta tuh Pak. Padahal dia beli makanan ke orang mahal tuh. Dia beli makanan ke orang 20.000, tetap dijualnya 3.000. Nampak pemulung tuh, kamu makan 3.000 sini. Saya tidak ada uang Pak, makan aja. Akhirnya sekarang yang makan di situ siapa Pak? Orang kaya Bu. Jadi kasih tahu Pak Hamzah, maaf Bu, ini makan untuk apa? Enggak, saya mau makan sini. Tapi habis makan bayarnya 5 juta, 10 juta. Jadi terpancing orang Pak, karena kebaikan dia itu gitu. Jadi kalau mau rezeki murah itu pancing dengan besar Pak. Kalau sedikit kita kan sedekah yang terbaik di kapan Bu? Di saat kita sempit dan sangat menginginkan kekayaan. Itu yang terjadi dengan sepasang suami istri di Surabaya. Dia ngontrak warung itu 3 juta 1 tahun. Kan murah sebetulnya tuh. Cuma 7 hari menjelang jatuh tempo Pak, uang baru 1 juta. Berarti kurang 2 juta. Apa katanya ke istrinya, Dek, abang ada dengar Ustaz ceramah. Sedekah yang terbaik itu di saat kita susah. Kita kan susah sekarang nih, uang kurang 2 juta, ada 1 juta. Gimana menurut adek kita sedekahkan yang 1 juta? Ngamuk istrinya Pak, jangan bawa asik lah Bang lagi. Itulah dengar-dengar juga Ustaz itu ceramah. Tahu Abang enggak? Ustaz itu aja kadang lewat kota infak, diam aja dia. Betul pula Pak. Betul pula tuh, itu saya gila tuh. Kadang-kadang yang Ustaz kalau mau ceramah besok tarawih itu Bu, kan tidak lewatkan dekat dia tuh Pak. Karena pura-pura nelfon dia kadang-kadang, karena pula WA ya. Betul juga kata istrinya nih Bu. Itulah Abang dengarkan, tapi suaminya teguh Pak. Itu bukan kata Ustaz ya. Masalah Ustaz itu diam aja kota infak lewat, itu urusan dia. Kan Allah yang ngomong. Sedekah yang paling baik itu alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Di saat sempit atau di saat lapang. Di saat sempit lebih tinggi nilainya. Macam kami Pak, nak ceramah 1 tahun Pak, saya makin besar sedekahnya Bu. Kan mulai Februari, Maret dulu tuh Pak. Makin kepepet itu berapa rata pokok udah sedekah lebih besar dari biasanya. Jangan sampai takut. Apa balasan Allah Bu? Dikembalikan Allah semuanya dengan cara Zoom. Ceramah di Zoom, ceramah di Google Meet. Sama juga Pak pendapatan, tapi kalau ustaz-ustaz yang ngeluh-ngeluh Pak, payah betul Ustaz, payah. Itu payah hidupnya Pak. Syukuri keadaan itu Bu. Ya Allah, inilah Ramadan yang paling berkah bagiku. Inilah aku bisa sama istri dan anak-anakku selama bulan Ramadan dari 2003. Inilah yang baru standby di rumah. Senang sama istri sama anak. Rupanya ketika kita mensyukuri nikmat Allah yang lain, banyak nikmatnya Pak. Karena ketika Allah mengambil satu, Allah menyisakannya lebih banyak daripada yang diambilnya. Ada bapak punya 4 orang anak, meninggal 1. Apa doanya? Ya Allah, Kau ambil 1 tapi masih Kau sisakan 3. Terima kasih ya Allah. Itu yang bersyukur tuh Pak. Tidak menung-menung dibuatnya Bu, karena Allah pasti memberi nikmat. Ada bapak Bu umur 60 meninggal istrinya. Alhamdulillah ya Allah, semua terserah kepada-Mu. Jadi saya tanya, bercanda bapak tuh Bu? Sedih kematian istri. Inilah kemalangan yang paling mujur Ustaz. Maksud bapak? Malamnya anak tidak bermak, mujurnya bisa cari baru Ustaz. Pokoknya dianggapnya lempang aja. Tahu bapak, dapat dia istri rusak lagi silsilah Pak. Muda istri pada anak-anak kandungnya Pak. Sampai anaknya bilang, bagaimana kami mau panggil Ustaz? Dipanggil mama, dia kecil. Dapat sama dia Bu, ngeri kalau baru syukuri Pak. Pokoknya Pak, kalau bapak bersyukur nikmat bapak pasti ditambah. Kalau bapak syukuri Bu, ditambah nanti Ibu. Dan bersyukur itu kan nikmat ditambah Pak ya. Agak takut bapak jawab aku. Kemauan ada, keberanian yang ada. Kemauan itu ada,
keberanian itu ya udah sama kita Pak, sama kita. Buat susah aja tuh Pak, buat susah, pusing kepala dibuatnya. Jangan Bapak terpikir macam-macam itu lagi. Nah kemudian Pak, begitu dia sedekah, kata istrinya, oke, abang boleh sedekahkan uang 1 juta nih, tapi sebelum datang keajaiban Allah jangan tidur di kamar. Agak ngeri itu Pak, ujiannya tak boleh tidur di kamar. Suaminya teguh, Bu, disedekahkan uang 1 juta kepada yang membutuhkan. 6 hari tinggal lagi, mudah-mudahan dapat keajaiban Allah. Rupanya nggak ada Bu. Tinggal 5 hari, nggak ada juga tanda-tanda dosa. 4 hari apalagi Pak, tiap hari dia diajak istrinya Bu, ya Allah Bang, dapat keajaiban, banyak-banyak numpang ya Bang ya. Udahlah deh, aku udah mau tidur ruang tamu, janganlah diajak lagi, udahlah. Sempat dibalas Allah 10 kali lipat aja jadi 10 juta, bayar sewa toko 3 juta, masih sisa 7 juta, enak enggak? Alah Bang, tak salah ngayal-ngayal Bang lagi. Tinggal 3 hari, nggak ada, sama saya nggak ada tanda-tanda. 2 hari, 1 hari, di hari H jatuh tempo pembayaran warung, datang keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah yang datang? Kena usir dari warung. Tidak ada duit pembayaran Pak. Itulah keajaiban Allah. Tambah menang istrinya, rasakanlah sama Abang. Itu yang keajaiban Allah, kena usir jadinya. Tapi suaminya tetap wajah ceria. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Makin susah kita di jalan Allah, berarti Allah makin besar akan ganti. Udah, tidak usah Bang banyak cerita lagi Bang. Udahlah salah, nyolong Abang lagi. Ini gimana caranya kena usir? Apa pembayar rumah? Udahlah, jual sekali, jual piring, jual kompor, jual panci, jual semua Pak untuk nyewa rumah. Jadi makanya banyak orang kalau tidak siap Pak menyesal dia sedekah. Dijual semuanya Bu, dapatlah untuk nyewa rumah 3 bulan. Untuk makan, jual handphone 2 biji. Udah 3 hari dia di rumah sewanya. Dek, jalan-jalan kita ya Dek, pakai apa Bang? Jalan kaki lah, pakai apa lagi? Mau kemana Bang? Nggak ada putar-putar ya kita. Putar lah berdua. Pas jalan tuh nampak tulisan di rumah mewah Pak, dijual. Dek, kita tanya rumah ini, oh Bang, mohon Bang. Udah miskin jangan gila lagi Bang, mohon tapi. Apa nggak salah nanya? Bang, yang iya aja lah Bang, jangan sampai gila Bang, kita nggak ada duit lagi. Siapa bilang aku gila? Kalau sempat diganti Allah 700 kali lipat, 700 juta, bisa tuh deh Bang, mau pulang Bang, minta maaf gede-gede Abang. Dan nyangka Bang depresi jadi Abang gila gitu. Masuk dia ke dalam tuh berani Bang, nggak ada malu-malu dia. Jadi istrinya udah tahu nih suami aku gila gara-gara ini. Masuk dia ke dalam rumah tuh Bu, tengok-tengoknya bangkit iba istri, bangkit sayang istrinya. Bang, pulang sayangnya Bang, karena dia udah tahu nih suaminya gila nih Pak. Apa adiknya ya? Bang, minta maaf ya Bang, ini Abang seberat ini betul beban Abang-Abangnya. Nampak bapak yang itu sedang bersihkan rumah Pak. Assalamualaikum Pak, ya mau jual rumah Bapak nih Pak. Tengoknya Pak, tidak meyakinkan Pak, tukang pakam nih. Tidak, tanpa perantara kata Bapak. Berani dia ngomong, saya yang mau beli Pak. Terkejut Bapak nih Pak. Ini berarti tampang susah, duit banyak nih. Kan banyak orang macam itu Pak. Malang nasib orang punya tampang macam itu, duit banyak, tapi muka susah Pak. Saya pernah hilaf sekali Pak, nggak tahu saya miliarder Pekanbaru nih Bu. Saya nggak tahu dia duduk sama karyawan Pak. Pokoknya susah bentuknya. Jumpa dia tuh mau ngasih duit sama Bapak tuh rasanya. Rupanya miliarder Bu. Kalau nggak kan tersapa sama kita dari itu Pak kan. Paling tidak kita yang hormat. Tapi Bapak tuh kan tidak ada bentuk orang kayanya sedikit loh Pak. Betul-betul macam orang susah. Ada untungnya orang macam itu Bu ya. Tapi itulah kadang Pak ruginya Pak. Pas bayar makanan orang ngasih ke yang miskin Bu. Dia karena dia yang bayar nih Pak. Jadi ada kita ini kadang artinya apa? Jangan pernah kita menilai orang dari tampangnya, dari gaya dia. Karena banyak orang-orang sederhana ini dia udah bosan kaya Pak, jadi biasa aja. Yang sok itu kan yang tanggung-tanggung tuh Bu. Yang tanggung-tanggung ini bukan main lagi itu. Pantang duduk di kafe foto sekali. Tas mahal Bu, kadang berutang tuh uang gula-gula dilarikannya. Banyak tuh
untuk memenuhi gayanya Pak. Jadi ditanya, kaget Bapak ini, jadi betul Bapak mau beli, berapa Bapak jual? Saya jual 700, nggak bisa 500 Pak, ditawar ya Pak. Biru perutnya dicubit istri, udah lah Pak, dia ketawa aja Pak. Kalau gitu tengoklah dulu ke dalam. Istri menangis bergantung di tangannya, Pak, pulangnya sayangnya, pulangnya. Diam aja dulu. Masuk ke rumah tuh, ini ruang tamu. Jangan ada ganti-ganti gordennya, jangan diikut ibu-ibu. Kata gitu lah Pak. Pokok ketakutan istrinya Pak. Ini bersihkan tiap hari ini keramik mahal, jangan masuk-masukkan barang sembarangan. Di dapurnya rame, besok orangnya deh masak-masak kita di situ. Pokok dah positif hilang menurut istrinya. Akhirnya kata bapak tuh, oke, saya di 500. Boleh nggak ngasih DP? Kalau sama belum lagi Pak. Kalau gitu nomor handphonenya tinggalkan. Handphone nggak tahu Pak, kurang ajar kalian. Begitu pergi, ketawa dia keluar tuh Pak, udah istri udah pasrah lah. Suami aku gila. Dia nak nyangka seberat ini betul abang emang dilap-lapnya kening suami bangkit sayangnya Pak. Gila Bang, jadi itulah makanya kalian hati-hati lah Bang, dengar ceramah tuh, pengajian tuh jangan sampai betul-betul azab suaminya ditantarnya sepanjang jalan tuh. Rupanya pas sampai di rumah ada orang pakaian Pemda 3 orang tuh tegak-tegak depan rumah sewa itu. Assalamualaikum Pak, ada apa ya Pak ya? Di sini kan rumah tinggal. Kemana? Ada Pak, dari jalan-jalan susah nyari kalian. Sampai saya ke warung tuh tadi. Memang kenapa Pak? Kenapa tutup warung? Dan jualan lagi Pak. Oh, makanan kamu ini kan cocok sama orang kantor sering makan di situ. Jadi Pak, jadi gini, pengungsi lumpur Lapindo itu totalnya udah 6.000 orang. Kalian bisa nggak menyediakan makan untuk mereka pagi, siang, sama malam? Jadi total 18.000 bungkus satu hari. Kami tidak punya uang Pak. Itu kami bayar di awal. Untuk 18.000 bungkus itu berapa nanti harganya kami bayar di awal. Waduh, baru ramah istrinya dia, Bang betul kata abangnya, Bang ngeri kan ya Allah, banyak kayak adek lagi nanti gila lagu apa lagi, udah terima duit baru. Iya betul Bang. Tapi memang seperti itu fitrah manusia tuh Bu. Ada suami ditelepon istrinya ke jam 4 sore nak ngangkat ya Pak, pulang jam 2 malam ngamuk istrinya Pak, kurang ngajar abang ya, umur udah tua gak juga berubah. Ditelepon dari jam 4 nak ngangkat WA cek siapa yang abang telepon, sadarlah abang tuh sedikit, aku nih jadi istri bodoh betul mempercayai abang, macam-macam lah gue marah istrinya. Dibuka dompetnya Pak, handphone harus mati dari di kantor deh, ini ada rezeki ambil untuk deh. Cemas aja abang mau berubah gue mau dari itu begitu betul perubahannya Pak. Akhirnya Pak Bu, langsung besoknya dia pasang terpal, beli alat-alat masak, diajaknya orang-orang kampung untuk membantu dia masak. 1 bulan bersih dia punya laba 700 juta hanya 1 bulan tuh. Diteleponnya orang yang punya rumah tuh, Pak saya jadi ambil rumahnya. Jangan macam-macam, tidak betul Pak, tunggu Bapak di rumah sekarang, saya antar uangnya 500 kan Pak? Iya. Pergi dia, dibelinya rumah itu 500 juta, 200 juta kasih ke istri, belilah alat-alat untuk masak. Siapa sepasang suami istri itu? Pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini. Itulah kisah awalnya tuh, pancing rezeki dengan sedekah di saat sempit. Jadi bukan berarti kalau kita sedang sempit itu tidak usah sedekah, keadaan kita macam ini payah kita. Itu tuh yang bahaya tuh. Saya beberapa hari yang lalu ada orang mau transfer duit lumayan besar jumlahnya. Saya tanya ke istri, kita lagi butuh duit atau enggak? Enggak kayaknya Pak. Jangan sampai waktu singgah di rumah. Saya telepon dia, tolong langsung sumbangin ke masjid dekat rumah saya. Karena kalau nanti sampai ke saya, berputar otak saya nanti Pak. Segini aja lah enggak. Kita senang enggak banyak keperluan Pak. Pencarian kita ada enggak sekarang nih? Ada, aman enggak rasanya? Aman. Yaudah jangan sampai duit ke rumah. Kalau udah di rumah, bercabang nanti dibuatnya Pak. Kita ini manusia biasa. Jadi jangan pernah takut. Saya berani menyampaikan ini karena saya melakukannya Bu. Makin sempit hidup, makin besar kan sedekah.
Baik, mungkin itu dulu ya Pak ya. Jadi kurang saya mohon maaf, perut kita udah goyang nggak rasa Pak, kita tadi bawa makanan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf Bapak Ibu orang tua saya kalau saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.